Dalam melaporkan pengajaran bahasa Melayu di luar negeri, orang Malaysia kerap mencampuradukan dengan bahasa Indonesia. Artikel ini hanya salah satu contoh. Akibatnya orang Melayu Malaysia mendapatkan informasi yang tidak akurat. Mereka sering mengira bahasa Melayu masih berjaya di luar negeri. Padahal, zaman sudah berubah. Bahkan pengajaran di buku sekolah pun tidak akurat. Di Tokyo misalnya, sudah tidak diajarkan bahasa Melayu, tapi di buku sekolah masih disebutkan. Di manakah program bahasa Melayu ditawarkan di negara Jepun? Program Bahasa Melayu ditawarkan di Setsunan University di Osaka dan Tokyo University of Foreign Studies di Tokyo. Nah, beberapa bulan lalu Dr. Hiroki dari Jepang menjelaskan bahwa bahasa Melayu tidak diajarkan lagi di Tokyo. Soalan untuk Dr. Hiroki, konteks saya soalan tu lebih kurang berbunyi begini. Kenapa doktor memilih bahasa Melayu Malaysia bukan bahasa Melayu Indonesia? Soalan daripada Hajar Zuraidar. Silakan doktor, kalau doktor boleh kupas. Jawapannya adalah kebetulan. Kerana apabila saya belajar di Universiti Tokyo semasa saya degree sarjana muda, kursus bahasa yang ditawarkan adalah bahasa Melayu di Malaysia dan bukannya bahasa Melayu di Indonesia. Tetapi di Universiti Tokyo sekarang tidak ada bahasa Melayu lagi. Mereka menukar kursus bahasa Melayu kepada bahasa Indonesia sekarang. Jadi saya tidak tahu berapa tahun lalu yang perubahan ini berlaku, tapi sudah lama mereka tidak mengajar bahasa Melayu. Kalau video berikut ini adalah penjelasan Profesor Mikihiro dari Jepang. Indonesia di Jepang itu sudah 113 tahun. Sejak tahun 1908. Ini tahun Jepangnya tahun Meiji 41. Pemerintah Jepang mendirikan jurusan bahasa Melayu, program intensif bahasa-bahasa timur di Akademi Bahasa-Bahasa Tokyo, asing Tokyo. Ini menjadi Tokyo University of Foreign Studies sekarang. Jadi sejarah pembelajaran bahasa Melayu pada waktu itu belum ada istilah bahasa Indonesia, itu sudah cukup lama. Ini masih continue, masih kelanjutan sampai sekarang. Bahasa Malaysianya itu tidak banyak, tetapi bahasa Melayunya menjadi bahasa Indonesia. Sehingga banyak instansi atau tempat-tempat perguruan tinggi, akademi mengajar bahasa Indonesia. Pada tahun 1980-an dan 90-an. Itu karena perkembangan bisnis. Hubungan kedua negara menjadi lebih kuat dalam hal ekonomi. Jadi kepentingan ekonomi mendorong pembelajaran bahasa Indonesia. Dan juga sekaligus pada waktu itu turisme dari Jepang ke Indonesianya ini semacam ini roket ya. Jadi drastis naik. Khususnya turis Jepang datang ke Bali dan juga ke Borobudur dan tempat-tempat lain. Itulah teman-teman sejarah pengajaran bahasa Indonesia di Jepang. Nah, kita mau melihat keadaannya sekarang. Yuk langsung kita simak aja ya. Pembelajaran BIPA di Jepang masa kini. Ini tidak terlalu berubah. Saya hitung pada tahun 2008, artinya ya sudah 10 tahun lebih ya. Tetapi saya kira masih tetap sekitar 40 universitas punya program. Dan 5 SMA, mungkin ini 3 bisa jadi agak berkurang. Dan berbagai kursus bahasa di kota-kota besar, khususnya Tokyo, Osaka, Nagoya, dan kota-kota lain. Acara TV bahasa Indonesia pernah ada tahun 2005 dan 2008, tapi sekarang ini lagi istirahat. Yang katakanlah kita bagikan 2 kategori.
satu major, artinya yang utama, program mahasiswa yang mengambil program sebagai program utama. Itu ada 9 program di Jepang. Maksud saya ada 9 universitas itu mencoba menghasilkan atau mendidik mahasiswa belajar bahasa Indonesia intensif, seperti Fakultas Foreign Languages, jadi International Culture, Languages, dan hubungan internasional. Dan pendaftaran mahasiswa per tahun itu kira-kira kalau dikumpulkan di jumlah itu 200 sampai 300 orang. Ini cukup banyak kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Sedangkan kalau BIPA sebagai mata kuliah pilihan, 37 universitas membuka program sebagai mata kuliah pilihan pembelajaran bahasa asing kedua atau malah ketiga dalam kurikulum. Biasanya 2-4 semester mereka harus belajar. Yang populer antara mahasiswa itu bahasa asing yang terpopuler di Jepang itu bahasa Cina, dan kedua Korea dan Spanyol, mungkin Prancis atau mungkin Indonesia. Posisinya 1, 2, 3, 4 atau 5. Dan bahasa Jerman itu paling tidak begitu banyak, tidak populer lagi. Bahasa Jerman itu sekarang berkurang peminatnya. Nah, berikut ini adalah tambahan data yang relatif baru dari Profesor Kyoko Funada. Beberapa tahun lalu, beliau melaporkan bahwa bahasa Indonesia diajarkan di 75 universitas atau akademi. Jumlah mahasiswa yang belajar bahasa Indonesia mencapai 3.500 orang. Begitulah teman-teman pengajaran bahasa Indonesia di Jepang. Terima kasih ya sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi.